Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari rancangan sistem monitoring berbasis IoT kami mengenai pengukuran suhu udara, suhu, dan kelembapan tanah. Untuk anggota dari kelompok 2 sendiri itu terdiri dari Fatika, Syakwila, Ibnu Aziz, dan juga Riu Prananda. Seperti yang kita ketahui, faktor lingkungan ini berpengaruh besar terhadap tanaman untuk menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman dan juga produktivitas pertanian. Namun, alat pengukuran ini masih menggunakan alat manual yang memiliki harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, diperlukannya sistem monitoring otomatis yang mampu memberikan data secara kontinu dan juga akurat. Apa sih sensor IoT itu? Sensor IoT ini adalah perangkat fisik yang mampu mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya seperti suhu, gerakan, atau cahaya dan mengirimkan data tersebut melalui internet ke platform digital untuk diproses dan dianalisis. Untuk alat yang kita yang kita buat adalah rancangan sistem monitoring pengukuran suhu udara, suhu, dan kelembapan tanah berbasis IoT. Dan bahannya sendiri itu terdiri dari ESP32 sebagai microcontroller, lalu ada DS18B20 sebagai sensor suhu tanah, DHT22 sebagai sensor suhu udara, LCD display untuk menunjukkan hasil pengukuran, ada RTC untuk menunjukkan waktu real time-nya, kabel jumper, soil moisture sensor sebagai sensor sensor kelembapan tanah, dan juga ada breadboard. Selanjutnya di sini ada simulasi dari sistem rangkaian kami. Kami menggunakan web Walkwi. Kenapa kita adanya simulasi dulu? Ini untuk melihat apakah rangkaian yang akan kita buat ini dapat bekerja dengan baik apa tidak. Untuk meminimalisir terjadinya salah sensor, salah alat ataupun salah rangkaian. Untuk cara kerjanya sendiri, user ini memberi program ke microcontrollernya, yaitu ESP32, lalu dia akan menggerakkan beberapa sensor, yaitu ada 5 sensor di alat kami, ada 3 sensor DS18B20, ada sensor DHT22, dan juga ada sensor soil measure. Lalu hasil dari pengukuran dari sensor tersebut akan keluar di beberapa hasil. Yang pertama, datanya ini disimpan di dalam micro SD, lalu ada juga yang keluar di LCD display untuk menampilkan data secara langsung, dan juga ada dari perangkat IoT yang terhubung dengan Wi-Fi. Selanjutnya, setelah kita melakukan simulasi, kita akhirnya membuat rangkaian, dan sebelum rangkaian itu dilakukannya pengukuran secara langsung, kami mengkalibrasi terlebih dahulu alat yang telah kami buat untuk melihat apakah alat tersebut akurat apa tidak. Untuk kalibrasi yang pertama itu sensor suhu udara, itu menggunakan termometer. Dengan cara kalibrasinya itu membaca suhu setiap adanya perubahan suhu pada termometer. Lalu hasilnya didapat grafik dengan gradasi linear di kanan ini. Untuk suhu tanah juga sama, sensornya dengan alat yang sama, termometer dengan cara juga yang sama. Yang terakhir ada sensor kelembapan tanahnya, itu dikalibrasi dengan alat moisture meter. Dengan cara kalibrasinya menggunakan prinsip kadar air. Kalibrasi dilakukan dengan tanah kering oven hingga tanah jenuh pada saat penambahan 10% air. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan pengukuran dengan waktu 1 minggu, itu dari tanggal 23 hingga 30 Oktober dengan interval pengukuran 5 menit, yaitu alat akan melakukan pengukuran setiap 5 menit sekali. Untuk hasil dari rangkaian alatnya sendiri, di bawah ini ada fotonya hasil rangkaian dari kami yang sedang melakukan pengukuran. Di sini ada video saat kami melakukan pengukuran dengan power dari stop kontak langsung. Lalu di sini ada alat sensor-sensornya, dan sensor itu dimasukkan ke dalam tanah untuk menguji suhu dan kelembapan tanahnya juga. Lalu hasil dari pengukurannya akan terlihat di LCD display seperti di video. Untuk hasil pengukurannya itu ada data IoT dari ThingSpeak yang
TeamSpeak ini bisa dilihat secara open source, itu aksesnya itu yang memiliki akses linknya semua bisa melihatnya. Nah, ini untuk hasil pengukurannya sendiri. Itu yang pertama ada 3 sensor tanah, suhu tanah. Di atas terdapat 3 grafiknya. Nah, hasil pengukuran suhu tanah ini menunjukkan pola yang serupa, di mana suhu tanah secara umum mengikuti tren suhu udara, namun dengan fluktuasi yang lebih lambat dan juga stabil sesuai dengan karakteristik fisik dari tanah sendiri. Nah, setiap sensor ini mengalami adanya gangguan data. Untuk sensor pertama itu dia mengukur 10-30 derajat, terus dia kesalahannya itu dalam pembacaan drastis yang mendekati 0 derajat. Mungkin itu disebabkan oleh gangguan koneksi dari sensornya sendiri. Untuk sensor 2 itu mengukur hasilnya itu dari 15 hingga 28 derajat, dapat dilihat di grafik. Itu terdapat kesalahan juga, yaitu adanya 0 sementara yang menandakan hilang pembacaan sebentar, tapi setelah itu datanya kembali stabil. Namun pada sensor 3 itu menunjukkan pola yang fluktuatif yang paling banyak mengalami gangguan dengan pembacaan suhu itu sekitar 10 hingga 30 derajat. Itu diduga akibat adanya interferensi sensor atau kesalahan pembacaan digital pada sistem. Selanjutnya untuk suhu udara sendiri, grafiknya ini menunjukkan kisaran suhu tuh antara 20 hingga 32 derajat Celcius selama seminggu ya, periode pengamatan. Fluktuasi suhu udara ini cenderung stabil dan sedikit peningkatan pada siang hari dan juga penurunan pada malam hari. Pola ini menggambarkan kondisi lingkungan yang normal di mana suhu meningkat akibat radiasi matahari dan menurun ketika intensitas cahaya berkurang. Kestabilan pembacaan sensor ini menunjukkan bahwa sensor ini bekerja dengan baik dan dapat mendeteksi perubahan suhu udara secara real time. Lalu yang terakhir ada hasil dari kelembapan tanah, grafiknya dapat dilihat. Dia memperlihatkan penurunan bertahap dari sekitar 55 hingga 30%. Itu menunjukkan adanya proses pengeringan tanah secara alami selama periode pengamatan. Lalu secara umum tapi pola kelembapan tanah ini konsisten dengan perubahan suhu dan cuaca di lapangan serta menunjukkan kemampuan sensor dalam mendeteksi dinamika kadar air secara umum. Nah, setelah melakukan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan suhu dan kelembapan berbasis SP32 ini telah berhasil diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Sensor mampu mengirimkan data secara real time ke server menggunakan koneksi Wi-Fi. Seluruh sensor yang digunakan ini menunjukkan kinerja yang akurat dan juga reliable. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi yang tinggi pada setiap sensor, yang menunjukkan bahwa sistem ini efektif dan stabil untuk pemantauan lingkungan berbasis IoT. Namun, terdapat saran juga untuk pengembangan di masa depan. Disarankan untuk menambahkan fitur data logging otomatis ke cloud dan membuat dashboard berbasis web atau aplikasi seluler agar data lebih mudah diakses dan juga divisualisasikan. Selain itu, sistem juga perlu diuji coba pada kondisi lapangan yang lebih beragam dan diintegrasikan dengan sumber energi terbarukan seperti panel surya agar dapat diterapkan di lokasi terpencil. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.